Ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. How are you everyone? Do you feel good today? Iya. At your home, sekarang masih hujan atau sunny atau cloudy? Kalau tempat Kak Ulfa sekarang sedang cloudy. Oke. Alright everyone, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya robbal alamin. Semuanya teman-teman semua masih ingat nggak kemarin Kak Ulfa ngasih cerita tentang Nabi siapa? Nabi? Nabi Sulaiman. Ya benar, Nabi Sulaiman. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kisah Nabi Sulaiman. Kan kemarin Kak Ulfa udah spill nih, Nabi siapa yang akan kita pelajari. Nah, di minggu ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Sulaiman. Oke, Kak Ulfa mau share screen dulu ya. Mau share whiteboards dulu. Oke, wait a minute. Apa, bentar. Oke, Kak Ulfa mau bertanya dulu sih untuk mengisi, untuk memecah cerita kita ya, untuk memecah cerita kita. Jadi di sini Kak Ulfa mau bertanya, siapa Nabi Sulaiman? Siapa Nabi Sulaiman anak-anak? Nabi Sulaiman adalah anak dari seorang nabi juga. Namanya Nabi siapa? Oke, Nabi Daud alaihi salam. Oke, sekarang Kak Ulfa tanya, apa sih kelebihannya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kelebihannya apa? Beliau bisa berbicara dengan semut atau hewan. Nah, selain dengan semut dan hewan-hewan lain, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan siapa saja? Bisa berbicara dengan burung, benar, berbicara dengan burung, kemudian dengan umat jin. Nah, sifatnya Nabi Sulaiman ini apa? Beliau memiliki sifat yang sabar. Terus ada lagi, coba kita cek. Oh, untuk kisah semutnya, kisah semut Nabi Sulaiman adalah nabi yang sabar kan? Nah, untuk yang keempat, nah, bentar. Eh, kisah semut.
Oh iya, setelah Nabi Sulaiman mendengar, kemudian apa yang dilakukan Nabi Sulaiman terhadap semut-semut tersebut? Menunggu. Iya, benar. Menunggu, menunggu semut. Dan kemudian yang kedelapan, akhirnya semutnya selamat. Oke, untuk hari ini, jadi anak-anak mau pilih cerita yang mana dulu nih? Nih kan ada banyak pilihannya tuh. Mau pilih yang mana? Yang kisah semut. Baik, kisah semut ya. Jadi, di sini kita akan membuat sebuah algoritma. Yang pertama-tama, dari kisah semut tersebut, nih semut ya, anggap ini adalah semut. Oke, semut, kisah semut. Dari sini Nabi Sulaiman waktu itu sedang berjalan bersama rombongannya. Jadi di sini Nabi Sulaiman ya, ibaratnya nabi. Ya, Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama rombongannya. Rombongannya itu ada siapa saja? Ada burung, lain sebagainya. Nah, di sini pasukan Nabi Sulaiman ini bertemu dengan apa? Bertemu dengan sarang semut. Di sini ada rumah semut. Di sini ada rumah semut kan. Kemudian karena mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat berbicara dengan hewan, terutama kepada semut. Jadi Nabi Sulaiman di sini apa anak-anak? Nabi Sulaiman mendengar percakapan semut. Kata semut kayak gini, hai, wahai teman-temanku, segeralah kalian masuk ke dalam rumah agar kalian tidak dilindas oleh pasukan Sulaiman. Nah, kemudian di sini Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut tersebut. Ya kan? Mendengar, kemudian Nabi Sulaiman tersenyum. Di sini Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut tadi. Gara-gara perkataan tadi, jadi Nabi Sulaiman mendekat nih, mendekati semut, mendekati. Ini Nabi Sulaiman ya, jalan ke sini. Nabi Sulaiman berbicara kepada semut, wahai semut, pergilah engkau ke dalam rumahmu terlebih dahulu, kami tidak akan menginjakmu. Kira-kira seperti itu ya percakapannya. Nah, kemudian dari situ semut ini langsung membawa teman-temannya masuk ke dalam rumah. Setelah itu, setelah semutnya sudah masuk semua, akhirnya barulah pasukan Nabi Sulaiman itu kemana? Pasukan Nabi Sulaiman melewati rumah semut. Setelah itu apa yang terjadi? Semuanya aman, semuanya terlewati dengannya nyaman dan aman. Semut pun bersyukur dan pasukan Nabi Sulaiman pun juga ikut bersyukur karena tidak menginjak rumah semut. Oke, dari cerita tersebut apa sih yang dapat adik-adik semua pelajarin? Coba Keisha, dari sini kita dapat pelajaran bahwasanya apa? Saling membantu dan saling mendengarkan, saling membantu satu sama lain atau makhluk Tuhan satu sama lain itu dapat memberikan manfaat atau memberikan kesenangan hati.
dan selalu bersyukur, kemudian berprasangka baik kepada setiap makhluk Tuhan adalah kebaikan yang harus dijalani oleh setiap umat Islam. Ya, jadi setelah itu ini saling membantu ya. Jadi maksudnya saling membantu tuh dari mana? Dari semut tadi yang memberitahu saling bahu-membahu untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Nabi Sulaiman mendengarkan dan kemudian kemudian semut juga mendengarkan perintah Nabi Sulaiman. Jadi semut ini tadi kayak kita misalnya, nih, misalnya Kayla sama Keisha tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Kayak misalnya Keisha dan Kayla saling menggibahi orang lain. Berprasangka buruk nih sama temennya, sama si Kayla misalnya. Karena apa? Misalnya Kayla tidak meminjamkan pennya Keisha kepada Keisha karena Kayla punya alasannya tersendiri. Lalu kemudian si Kayla atau Keisha ini berprasangka buruk satu sama lain. Kayak misalnya, contohnya, ih kok aku nggak dipinjemin penanya ya, padahal aku udah minjem dengan baik-baik. Nah, di sini kita tidak boleh saling berprasangka buruk ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi pada sesama teman kita pada hari itu. Mungkin dia sedang sad, dia sedang menangis, dia sedang sedih karena dia tidak punya pena lain atau bagaimana, kita kan tidak tahu ya. Oke, jadi inilah adalah seperti rangkaian bird story. Jadi dari sini kita dapat mengambil hikmahnya bahwasanya kita tidak boleh apa? Satu, kita tidak boleh satu sabar, ya sabar. Kemudian apa? Nak? Saling membantu, benar. Kemudian setelah saling membantu, coba Kayla dulu. Saling membantu tadi Kak Ulfa bilangnya apa di sini? Nih, ini kan Nabi Sulaiman menunggu kaum semut ini masuk ke dalam rumahnya. Kemudian pasukannya melewati dan ini nih kisahnya yang di bawahnya. Saling membantu satu sama lain, tidak boleh berprasangka buruk. Terus kemudian kenapa? Kok kita tidak boleh berprasangka buruk tuh kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Benar? Oke. Jadi dari sini kita dapat mengambil hikmahnya ya. Siapa yang suka dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu sangat keren ya anak-anak. Beliau bisa berbicara, diberikan mukjizat, bisa berbicara kepada hewan, kemudian mempunyai umat selain umat Islam yaitu umat jin atau kaum jin. Kemudian beliau juga bisa berbicara dengan semut, burung dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang kaya, ya, nabi yang kaya. Beliau adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Oke, ada yang mau bertanya? Iya, untuk besok kita akan mempelajari storyboard atau algoritma dan kemudian diskomposisi dari cerita kita ya. Nah, apa yang disebut dengan diskomposisi itu ini. Nah, kita nanti memecah belah cerita yang besar menjadi cerita yang kecil-kecil kayak gini. Nanti kita runtutin nih satu-satu kayak gini misalnya. Tapi ini kan gambarannya Kalfa jelek, jadinya kita harus nggak kita harus. Kita nanti pokoknya buat algoritma. Nah, gambar ini atau cerita ini bisa disebut dengan algoritma. Gimana sih cara berjalannya cerita tersebut ya? Kok bisa di Oke. Jadi mungkin cukup sekian dari Kak Ulfa, anak-anak, dan semoga bermanfaat. Semoga
bermanfaat bagi semuanya dan kita bisa buat storyboard kayak gini ya. Kita step by step dulu ya, kita, mempelajarin sedikit demi sedikit, tapi semoga bermanfaat. Oke, sebelum kita akhiri, semoga kita sehat selalu dan akhirnya dari Kak Ulfa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.